Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum 7 dan 8 dengan saya, Galang Bagus Erkamta, dan di samping saya, Matthew Hendriansa. dan di samping saya, Darius Bagas Karjandro Ahar. percobaan 1, melihat proses parent dan proses child. Untuk pertama, kita lihat dulu apakah sudah terinstall G++ nya. Kalau belum, download dulu. Setelah itu menggunakan editor V untuk membuat file fork 1.cpp. Sebelum itu, jika belum download, maka download terlebih dahulu. Ketikkan g++ min o fork 1.cpp di terminal, kemudian klik enter. Setelah itu jalankan file fork 1. Sekarang percobaan 2 yaitu membuat dua proses terus menerus dengan sebuah sistem fork. Fork yang disimpan di dalam variable child seperti bit underscore t tipe data yang digunakan untuk menyimpan proses id membaca proses menjadi dua. Proses ini menerus terus sampai harus di stop memakai Ctrl C. Percobaan ketiga, membuat dua proses sebanyak 5 kali. Percobaan ketiga, membuat dua proses sebanyak 5 kali. Fork 3 dijalankan menciptakan proses anak, proses induk, dan anak akan mengeksekusi loop for sebanyak 5 kali. Setiap iterasi, proses mencetak PID mereka masing-masing. Proses berhenti selama 2 detik menggunakan sleep. Setelah 5 iterasi, program selesai untuk kedua proses induk dan anak. Selanjutnya, percobaan 4, proses parent menunggu sinyal dan proses child dengan sistem call wait. Jalankan file fork 4 dan proses parent menjalankan fork 4 menciptakan proses child. Proses child mencetak PID dirinya, PID parent, pesan bahwa child selesai bekerja. Cobaan kelima, sistem call fork / eksekusi dan wait. Menggunakan program bernama isi menggunakan file executable/bin/ls dengan satu parameter min l yang equivalent dengan ls min l. Percobaan 6, sistem call fork exec dan wait mengeksekusi program lain. Deklarasi variabel child underscore PID menyimpan PID hasil pemanggilan fork. Cobaan 7, melihat manajemen memori. Ketik perintah free. Free adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk sistem operasi Linux untuk melihat status penggunaan memori RAM pada suatu sistem. Lalu ketikkan cat proc meminfo. Itu perintahnya hampir sama dengan free tetapi lebih detail. Lalu lanjut ketikkan perintah ls min lr slash titik.
Di situ terlihat file-file yang ada di dalam Ubuntu. Di sini menjalankan free dan memperhatikan perubahan manajemen memori. Di situ tidak berubah, dan kita coba untuk membuka sebuah aplikasi. Lalu jalankan kembali perintah free, dan terlihat ada perubahan dalam penggunaan memorinya. Setelah itu klik ps min 2x. Sekarang praktikum 8 percobaan 1. Satu, ID fungsinya untuk menampilkan informasi identitas pengguna, dan terus pakai group, nama user, dan /etc/password untuk mencari dan menampilkan baris yang berisi nama, dan terus memakai grep, nama grup yang kita dapatin dari komen yang lalu untuk mencari dan menampilkan barisan yang berisi grup eternal. Terus kita memakai ls min ld /home /nama user untuk menampilkan informasi detail tentang direktori home dari pengguna yang ditentukan. Habis itu kita bikin 3 file yang bernama f1, f2, dan f3 untuk mengubah izin akses. Terus kita lihat hasilnya pakai ls min l. Habis itu kita klik chmod u tambah x f1 untuk memberikan izin ke f1 mengeksekusi kepada pemilik file f1. Kita lihat terus memakai ls min l f1. Terus kita klik chmod g sama dengan w f1 untuk mengatur izin grup file 1 hanya untuk menulis, dan kita cek lagi terus memakai ls min l f1 untuk ngecek kalau sudah kena. Sekarang kita chmod a sama dengan x f2 untuk mengizinkan f2 pengguna pada. Terus kita cek lagi pakai ls min l f2. Sekarang kita mengizinkan f3 semuanya memakai chmod u plus x, g min or, o sama dengan w f3.
Terusnya kita mengubah izin file F1 dengan notasi oktal 7 untuk pemilik 5 untuk grup 1 untuk pengguna lain memakai chmod 751 F1 sama chmod 624 F2 untuk mengizinkan file F2 sama, dan chmod 430 F3 untuk mengizinkan F3. Dan kita cek kalau sudah bisa. Sekarang Mengganti kepemilikan digunakan perintah chown untuk masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Ketik perintah su root masukkan password, setelah itu ketik echo halo F1, setelah itu ketikkan ls-l F1. Perintah ini akan menampilkan informasi lengkap tentang file F1. Kemudian ketikkan perintah chown Matthew sebagai user, F1 sebagai user baru. Perintah itu digunakan untuk mengubah pemilik dari file F1 menjadi pengguna baru yang ditentukan. Sebagai contoh, chown student F1. Di situ terjadi kesalahan invalid user karena tidak ada user Matthew. Kita tulis kembali. Kita tulis kembali chown sebelum itu kita tambahkan user baru Matthew, kemudian ketikkan kembali chown Matthew F1. Karena salah, kita tulis kembali chown Matthew F1, lalu ketik enter. Setelah itu jalankan perintah ls-l F1 dan di situ terlihat bahwa user berganti dari Ubuntu menjadi Matthew. Untuk selanjutnya, mengubah izin akses home directory user. Ketikkan chmod g plus rwx/home/ubuntu, kemudian ketik perintah ls-l/f1. Maaf,
ls-l/home. Setelah itu ketik exit pada terminal. Dan tekan enter. Di sini kita masuk ke user baru, Matthew, ketikkan password, lalu password gagal karena belum diberi password. Kita buat password terlebih dahulu. Di situ ada kesalahan penulisan. Kita masuk lagi ke root, kemudian membuat password untuk user. Di sini kita membuat password baru untuk user Matthew. Setelah berhasil kita exit, lalu ketik su Matthew sebagai user baru, klik password, kemudian ketik ls-l f1, tidak bisa akses f1. Kita buka file f1, tidak dapat akses juga. Kita keluar dari user Matthew. Lalu perintah berikutnya mengubah grup dengan perintah chr group. Ketikkan group root/etc group, lalu ketik group order/etc group, kemudian beralih ke pengguna root, masukkan password, lalu ketik perintah chgrp root f1, lalu ketik perintah ls-l f1 untuk menampilkan detail dari file f1 dan masuk informasi grup yang telah dirubah.
kita membuat grup baru, lalu masukkan grup ke file F3, lalu lihat detail menggunakan perintah ls-l F3, lalu exit. Percobaan kedua, user Mac. Untuk membuat file myfile, ketikkan touch myfile. Dan untuk melihat kapan file tersebut dibuat, ketikkan ls-l myfile. Melihat nilai umax, ketikkan unmax. Di sini gagal karena unmax belum terinstall. Untuk menginstal umax, ketikkan sudo apt install max. Lalu jika sudah, umax akan mengoutputkan 0002. Untuk memodifikasi umax, ketikkan umax 007, lalu ketikkan umax. Lalu membuat file baru dengan ketikan touch file baru. Lalu ketikan mkdir, myedir. Lalu ketikan ls -l. Untuk melihat kapan file tersebut dibuat. Ketikkan umax 077, lalu buat file baru x files, lalu mkdir x dir, lalu ketikkan ls -l. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.